Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Fatima, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan performa tes untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bab 5 dengan judul Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antar warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Populer yang jelas lahir dari tuntutan hak mereka. Tak hanya itu, ide tentang Ratu Adil turut mengaruhi lahirnya gerakan-gerakan yang bercorak utopis. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpantai rei, sambung menjambung dan tanpa henti sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan. Dilanjut perjuangan menggunakan organisasi modern dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan. Akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya tertentu secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak wajib yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asosiasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Apa makna bahwa generasi yang ada sekarang bertanggung jawab atas generasi masa depan? Atas dasar pemikiran tersebut, maka jika hanya menekankan pada hak dan mengabaikan kewajiban, maka akan melahirkan persoalan-persoalan hanya dalam lingkungan masyarakatlah manusia menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Dalam sejarah peradaban, umat manusia inovasi hanya muncul ketika manusia berhubungan satu sama lain dalam arena sosial. Roda pada awalnya hanya tersebut dari kayu cakram yang dilubangi untuk modal Celtic digunakan pada tahun 1870-an tanpa perubahan yang berarti sampai ditemukan ban angin dan ban kawan. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap keluarganya. Paham ini sempat dianut oleh negara fasis Jerman di bawah Hitler dan Italia di bawah Mussolini, di mana negara mempunyai kuasa absolut terhadap seluruh warga negara, serta Jepang pada masa Tenno Heika yang menempatkan kaisar sebagai pemilik kuasa absolut terhadap rakyat. Dengan demikian, pengakuan hak-hak manusia
menjamin agar negara tidak sampai menggilas individu-individu. Perang Dunia Kedua, penduduk Jepang di Indonesia serta perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Konsep yang perlu diusung adalah mengimbangi dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumus aturan dasar dalam UUD-NI tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Sebagai besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Coba sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau reciprocalities adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak guna merealisasikan kewajiban warga negara. Negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara yang mendapatkan penghidupan yang layak. B. Menanyakan alasan mengapa diperlukan harmonisasi warga dan hak negara dan warga negara Indonesia. Ekonomi dan sosial budaya, dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara. Untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas tertentu merupakan perolehan walaupun pada kenyataan bersifat temporal, karena sebagaimana rekam dalam masa para rakyat yang tertindas akhirnya memberontak, menuntut hak-hak mereka. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka, itu tampak kehilangan gairah. Saya menggali sumber histori, sosiologi, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Namun agar kemana? Ada 3 peristiwa tersebut sebagai berikut. A. Magna Carta pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan sejak saat itu. Jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusi Inggris. B. Revolusi Amerika pada tahun 1276. Declarative of Independence Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi perkembangan menjadi 4 macam kebebasan. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dari bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights. Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tanah nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Jika hak asasi manusia mendapat perjuangan luar biasa dari para pendukungnya, misalnya dengan muncul Declaration of Human Rights pada tahun 1948, maka pemikiran tentang kewajiban dasar manusia tidak sebesar itu. Naskah ini dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Halman Smith, Malcolm Francis, Jimmy Carter, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunat, dan Hasan Hanafi yang bekerja selama puluhan tahun, selama 10 tahun sejak bulan Maret 1987. Tanggung jawab merupakan sikap moral berfungsi sebagai kendal alamiah dan sukarela terhadap kebebasan yang dimiliki orang lain. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada suatu kaidah emas yang
perlu diperhatikan. Yang kedua, sumber sosiologi. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan atau otorasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah, tetapi lebih sering horizontal atas sesama rakyat atas dengan kelas bawah. Yang ketiga, sumber politik. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Dari 4 kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru termasuk ikhwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Pasal 28J UUD NRI adalah pasal yang secara khusus untuk menyatakan adanya kewajiban dasar manusia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentangan harmoni kewajiban dan hak negara warga negara. Aturan dasar ikhwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tetap diatur dalam pasal 31 ayat UUD NI tahun 1945. Namun dengan perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidik. Adapun perubahan kata pengajar menjadi pendidik dimaksud untuk memperluas hak warga negara karena pergantian pengajar lebih sempit dibanding dengan pengertian pendidik. Negara juga wajib mewujudkan kebudayaan nasional. Semua ketentuan mengenai kebudayaan diatur dalam pasal 32 UUD NI 1945 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD RI 1945, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 32 UUD RI 1945 namun dengan 2 ayat. Yang pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memilih dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai keyakinan budaya nasional. Perubahan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tertinggi. Aturan dasar ikhwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 3. Aturan dasar ikhwan usaha pertahanan dan keamanan negara. Di samping itu juga kedudukan rakyat dan TNI serta kepolisian negara Indonesia dalam usaha pertahanan dan keamanan negara makin dikukuhkan. Sistem ini menjadi salah satu ciri khas sistem pertahanan dan keamanan Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh potensi rakyat warga negara, wilayah sumber daya nasional secara aktif terpadu terarah dan berkelanjutan. 4. Aturan dasar ikhwah hak dan kewajiban asasi manusia. Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam UUD NRI tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa bersungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Mendeskripsi esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan negara dan keluarga negara. Harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dan kewajiban dan warga negara pihak lain, antara lain agama. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah sebelum datangnya pengaruh agama besar ke tanah air kita. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD 1945 pasal 27. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Dari rumus pasal 31 ayat UUD NI 1945 juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini pemerintah yakni mengusahakan dan sekaligus menyediakan sistem pendidikan nasional. Artinya walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidik juga sudah lebih dari sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Perekonomian nasional dan kesejahteraan. Penerapan atas kekeluargaan dan perekonomian adalah sistem ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermula Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada rakyat.
4. Pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ikhwan, Ikhwal, pertahanan dan keamanan negara pasal adanya pengaturan tentang petugas, pokok, dan fungsi TNI dan Polri. F. Rangkuman tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. 1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. 2. Hak dan kewajiban negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. 3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara di Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 24 sampai pasal 30. 4. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagai tertuang dalam UUD NRI 1945. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. 6. Jaminan akan hak dan kewajiban negara dan warga negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan harmonisasi antar hak dan kewajiban. G. Praktik kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Adapun perincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang, misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31 dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan diatur. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.